Shalom, senang kita dapat berjumpa dalam acara yang sangat khusus yang katanya nih untuk para lansia. Tetapi tentu saja tidak terbatas kepada siapa saja yang akan mengikuti acara ini. Waktu saya dihubungi oleh Pendeta Bungaran, meminta untuk saya berbicara tentang tema kesepian untuk usia indah. Mendengar tema itu saya gentar sekali, saudara. Mengapa? Karena saya bukan pakarnya dalam bidang psikologi atau counseling. Dan isu kesepian itu besar sekali, serius sekali. Namun saya sangat senang bahwa kemudian ternyata dari tema yang besar itu disempitkan dengan satu tema yang lebih cantik, lebih enak didengar, yaitu tak pernah ditinggalkan sendiri. Tak pernah ditinggal sendiri. Ya. Dan disebutkan acara ini adalah berbincang-bincang dengan para usia indah. Jadi jelas ini bukan khotbah, tetapi saya tahu saudara, Bapak Ibu, tentu ada yang lebih senior dari saya, lebih indah usianya dari saya, ya. Tapi ada juga tentu yang di bawah dari umur saya. Nah, saya ingin sekali untuk berbincang-bincang ini dalam pengertian kita bertukar pendapat. Walaupun tentu saja sekarang ini saya sepertinya satu arah dengan saudara. Berbicara tentang masalah usia indah atau apapun namanya itu, lalu kemudian dikaitkan dengan tidak pernah ditinggal sendiri. Apakah kita pernah merasa ditinggal sendiri? Oh ya. Saya pernah rasakan bersama istri saya, pernah rasakan. Pada waktu anak-anak telah pergi keluar dari rumah, apalagi pada waktu mereka sudah berkeluarga. Kalau bilang sendiri, ya betul. Tinggal kami berdua di rumah. Nah, tetapi sebagian lagi teman-teman ada yang lebih tua dari saya mengeluh dan berkata, aduh, saya ke gereja tidak ada lagi teman yang sebaya. Karena usianya sudah usia indah. Dan teman-temannya yang lain itu sudah lebih dahulu pulang ke rumah Bapa. Sehingga merasa saya ditinggal sendiri. Dan tentu saja ada yang merasakan sendiri karena kita tidak inginkan begitu, tapi dalam tuntunan Tuhan pasangan yang kita cintai, suami atau istri, pulang ke rumah Bapa lebih dulu. Dan juga ada rasa kehilangan pada waktu kalau anak-anak yang kita kasihi juga mendahului kita. Nah, barangkali itulah yang dimaksudkan dengan kita berbincang-bincang. Apakah kita pernah merasakan perasaan ditinggal sendiri? Yang kalau dihubungkan dengan tema kesepian itu, apakah situasi itu membuat kita merasa seperti kesepian?
Nah, itulah kita coba untuk sama-sama berbincang-bincang di dalam apa yang kita hadapi dalam usia indah ini. Saya ingin berbagi dulu, yaitu pada waktu saya emeritus di Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya rasanya belum tua. Saya masih merasa kikuk atau merasa tidak pas untuk disebut lansia. Sehingga kemudian melanjutkan pelayanan lagi. Tetapi satu hari ada orang yang berjumpa dengan saya, menawarkan pertolongannya di airport dan berkata seperti ini. Orang itu sudah kira-kira 30-an tahun dan dia memanggil saya bukan Pak, bukan Om, tapi dia panggil Opa, kakek. Nah, saudara, ini mengejutkan saya. Kalau begitu saya sudah menjadi benar usia indah, katanya. Atau usia Kaleb, katanya seperti itu. Dan seterusnya istilah yang dapat dikemukakan. Namun ada satu hal yang sangat menghibur dalam firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Amsal 16 ayat 31. Amsal 16 ayat 31 berbunyi seperti ini. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Rambut saya sebenarnya sudah putih ya. Tapi ya sekarang ini ada yang ya mengecat. Demikian juga saya ini. Supaya tidak kelihatan putih semuanya. Tetapi Alkitab berkata rambut putih adalah mahkota yang indah. Itu bersangkut paut dengan umur yang panjang itu. Usia indah itu adalah mahkota yang indah. Wow, ini berita baik. Buat kita semua yang disebut dengan usia indah ternyata punya mahkota yang indah. Namun ada kelanjutan daripada itu, dari ayat itu yaitu yang didapat jadi mahkota yang indah itu bagi usia indah didapat pada jalan kebenaran. Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan usia indah. Maksudnya kalau sudah usia indah, ya jangan sampai kita yang dulu dari muda berjalan dengan benar. Lalu kemudian dalam usia indah justru berjalan tidak benar lagi. Kalau dulu jalannya kurang benar, usia indah seharusnya lah kita berada pada jalan yang benar, jalan kebenaran. Supaya kita dapat disebut memiliki mahkota yang indah. Nah, itulah satu penghiburan dalam umur yang panjang. Apakah, ini pertanyaan ini ya, yang kita coba pikirkan, apakah anak kita, cucu kita, bisa tidak mereka melihat kita punya mahkota yang indah? Apakah mereka waktu melihat kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, opa oma, yang berambut putih itu ada mahkota indahnya tidak? Nah, Alkitab berkata, kalau kita berada di dalam jalan kebenaran itu, maka jelas anak cucu kita akan melihat, oh luar biasa. Saya punya orang tua, saya punya kakek nenek, opa oma yang berjalan dalam kebenaran.
itu semacam warisan, legacy yang kita berikan kepada anak cucu kita, yang dapat melihat bahwa hidup kita itu adalah hidup yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan setia. Nah, itulah yang merupakan suatu penghiburan bagi kita semua. Tetapi kita harus mengaku dengan jujur bahwa di dalam pergumulan kehidupan tidak mudah. Isu tentang kesepian biasanya dulu berpikir bahwa pada orang-orang tua demikian, pada kita semua ini merasa kesepian, itu adalah satu isu yang sangat serius. Satu isu yang didalami oleh para ahli. Karena ini menyangkut masalah kesehatan mental kita. Nah, padahal kita mau punya mahkota yang indah, bukan? Nah, menurut para ahli, kita cuma sepintas lalu mengatakan, saudara sekalian, yaitu bahwa pada hakikatnya dari sekian banyak items atau poin-poin tentang kesepian itu, pada pokoknya adalah ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Yang kita butuh. Ya, ada sesuatu yang diambil dari kita. Dan itu bisa bermacam-macam. Pada waktu kita merasa ditinggalkan, yang saya sebutkan tadi. Pada waktu kita ini merasakan sendiri karena tidak dimengerti. Merasakan sendiri karena kita merasa tidak lagi dimiliki atau tidak memiliki. Terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita. Kita merasa tidak diterima lagi. Bahkan tidak diperhatikan. Nah, itulah yang menyangkut masalah yang disebutkan dengan kesepian. Itu adalah tema yang sangat besar. Tetapi sudah sekalian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada waktu kita berbicara tentang masalah kesepian seperti itu, ada hal-hal yang cukup lucu tapi tidak lucu juga, saudara ya. Saya membaca yaitu bahwa di Dallas, Texas di Amerika Serikat, yaitu didapati dalam suatu survei atau ya dicoba cari data-datanya demikian, ada orang-orang yang datang ke unit gawat darurat UGD kurang lebih 60 kali dalam 1 tahun. Kurang lebih 60 kali dalam 1 tahun. Dan ini banyak orang yang seperti itu. Nah, selidik punya selidik, ini lucu sekali saudara. Selidik punya selidik ternyata bukan soal sakit yang mereka sedang hadapi, bukan. Tetapi soalnya adalah mereka merasa perlu perhatian. Dan mereka tidak dapat itu di rumah. Atau mungkin karena di dalam komunitas mereka tidak dapatkan lagi perhatian itu. Di mana mereka bisa dapat perhatian? Ke rumah sakit, ke UGD. Di sana mereka dilayani, mereka diperhatikan. Nah, saudara bayangkan sampai 60 kali kurang lebih datang ke rumah sakit tiap 1 tahun. Kalau kita bagi itu sudah sekian, berarti rata-rata 1 bulan itu 5 kali berada di rumah sakit. Untuk apa? Mendapatkan perhatian, mendapatkan pelayanan. Maka tidak heran, ya ini hal yang memang satu fakta. Kita berbincang-bincang di sini kan kita berbincang tentang fakta-fakta kehidupan yang ada sekarang ini. Yaitu bahwa
Begitu seriusnya tentang kesepian ini tahun 2018 saya mencatat bahwa Inggris memiliki menteri urusan kesepian. Wow. Saudara bayangkan bahwa negara sampai menunjuk menteri urusan kesepian karena ini memang menyangkut masalah kesehatan mental. Dan itu saudara sekalian, Inggris sekarang sudah berganti 3 menteri untuk itu. Yang pertama saudara sekalian itu adalah menteri urusan kesepian bernama Tracey Crouch. Dia yang memulai saudara sekalian. Dan saudara tahu pada budget yang dikeluarkan oleh Inggris pada akhir atau pada tahun ini saudara sekalian, itu sudah mencapai sampai kepada kalau dirupiahkan 400 miliar untuk urusan kesepian. 20 juta pound sterling saudara sekalian. Nah, tampaknya ini jadi tren yang bagus saudara sekalian karena memang pelayanannya bagus. Dengan menteri yang kemudian berganti saudara sekalian dengan menteri Mims Davis. Tahun 2020 kemudian diganti lagi saudara sekalian dengan seorang menteri yang bernama Baroness Barron yang mengurus bagian ini. Dan negara Australia, negara Kanada juga kemudian merasa ini penting. Kita juga harus punya menteri kesepian karena melihat hal-hal yang terjadi sampai mereka bermaksud, saya tidak tahu kalau sekarang sudah punya saudara sekalian, menteri kesepian untuk mengatur orang-orang yang kesepian. Tetapi mungkin juga menyangkut masalah COVID sekarang ini dengan kita tahu ada lockdown, kita tahu itu ada isolasi mandiri, ada yang tinggal di rumah, jangan berkerumun, jangan kontak dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, di Jepang tahun 2021 ini pada tepatnya tanggal 12 Februari diangkat menteri kesepian namanya Tetsushi Sakamoto. Ya. Saudara, kenapa demikian? Karena di Jepang itu ternyata khususnya sangat menonjol pada bulan Oktober ya, tahun 2020 ya, menterinya diangkat tanggal 2021 Februari tahun 2020 yang bunuh diri berjumlah 2.153 yang bunuh diri. Yang karena kesepian. Merasa ya hidup ini tidak ada artinya lagi. Padahal jumlah kematian oleh karena COVID itu di bawah daripada 2.000. Jadi saudara bayangkan yaitu bahwa ini adalah masalah yang memang betul-betul suatu hal yang serius tentang soal kesepian itu. Nah, saudara, kalau di pesawat kalau ada turbulence ya, supaya kita ikat pinggang ya. Sekarang saya minta kita ikat pinggang dalam tanda kutip. Ini banyak yang sudah tahu, tapi tetap merupakan kejutan juga bagi yang lain. Yaitu ternyata dalam statistik, baik itu di Asia, baik itu di Amerika, baik itu di Eropa, statistik menunjukkan, saya tentu saja tidak akan gunakan kesempatan ini dengan memberikan statistik itu dengan akurat, tetapi jelas dari berbagai lembaga statistik dan survei menunjukkan bahwa justru anak remaja dari 5 tahun bahkan sampai 24 tahun dan anak yang dari 25 tahun ke atas, mereka itu lebih kesepian
dibandingkan dengan orang dalam usia indah. Luar biasa, saudara. Biasanya orang tua yang dianggap kesepian karena anak-anak sudah pergi, nggak ada teman lagi dan seterusnya. Tetapi dalam survei ini menunjukkan justru sebaliknya. Yaitu bahwa orang-orang muda yang sekarang disebutkan sebagai orang-orang yang berada di dalam kesepian. Saya melihat di sini dalam catatan saya, yaitu orang yang berumur 5 sampai 25 tahun, remaja, anak kecil bahkan, dan 26 sampai 40 tahun. Mereka itu lebih banyak dibandingkan dengan usia indah. Nah, di dalam pelayanan kami di sini, yaitu tempat pelayanan kami untuk anak-anak yatim piatu, dari anak-anak yang rumah tangganya hancur, ataupun dari anak-anak yang kurang beruntung dalam bidang ekonomi. Kami melayani mereka di sini. Mereka tinggal di asrama, mereka juga sekolah di sini. Pelayanan kami disebut di sini sebagai rumah dan sekolah Betsata. Nah, kami mengalami anak yang baru masuk umur 5 tahun bisa menangis dengan tidak ada hentinya. Mengapa? Merasa ditolak, merasa dibuang, tidak dikehendaki, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kenyataannya. Dan dari tiap tahap itu kami melihat sampai pada yang sudah di SMP, bahkan sudah sampai ke selesai SMP. Sekarang berada di kelas 2 SMK, akan ke kelas 3. Mereka pun mengalami hal-hal yang sama. Dan itu membuktikan bahwa survei ini benar. Bahwa banyak orang mengalami kesepian. Saya lalu berpikir kalau begitu, bukan saja kita menganjurkan, hei generasi muda, anak-anak perhatikan orang tua. Tapi justru sekarang bagaimana kita orang tua, yaitu yang disebut dengan usia indah, dapat menunjukkan mahkota indah kita kepada mereka. Sebagai satu teladan. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, oke, betul ada pergumulan itu jelas sekali. Tetapi orang yang di dalam Tuhan seharusnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak akan mengalami kesepian yang parah. Kadangkala kita memang merasa sepi, tapi segera bisa teratasi dengan iman percaya kita dan janji kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan beberapa contoh di kesempatan ini dalam kita berbincang-bincang supaya menjadi konkret. Bahwa di dalam Alkitab tidak sembunyi-sembunyi menyatakan bahwa betul memang orang yang beriman itu pun kadangkala mengalami soal kesepian itu. Ya. Saya tunjukkan kepada saudara dengan tokoh pertama kita lihat di sini yaitu Ayub. Ya. Ayub adalah seorang tokoh yang kita tahu bagaimana dia di dalam kehidupannya itu dia kehilangan segala-galanya. Kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, bahkan kemudian istrinya pun tidak dapat menerima. Nah, tapi saya secara singkat, saudara. Saya melihat dia itu bahwa pada intinya dalam Ayub pasal 19, Ayub 19 saya bacakan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian punya Alkitab atau punya Alkitab mau di HP, mau di komputer ataupun di buku. Demikian firman Tuhan yang dari Ayub 19 ayat 13. Ayub berkata, saudara-saudaraku
dijauhkannya daripadaku. Jadi dia merasa bahwa Tuhan menjauhkan dirinya dengan saudara-saudaranya. Dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Wow, kenalan, tidak lagi kenal. Kaum kerabatku, masih pertalian keluarga, menghindar. Kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku, yaitu orang yang tinggal di dalam rumahnya, rumah Ayub, menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Luar biasa, tinggal di rumah Ayub. Sekarang mereka melihat Ayub sebagai orang asing. Luar biasa. Lalu kemudian ayat yang ke-17. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku. Dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Apa yang dialami oleh Ayub itu adalah perasaan yang betul-betul merasa sendiri dan sepi. Semuanya sepertinya meninggalkan dia. Tetapi sudah sekalian, betapa luar biasanya. Dalam pergumulan seperti itu, dan ini kita perlu belajar, contohi, pahami betul. Di dalam ayat 25, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Luar biasa. Aku tahu. Ya, oke, aku sekarang ini dalam pergumulan yang luar biasa, dalam kesepian, semua meninggalkan aku. Tetapi dia berkata, penebusku hidup. Ini berarti bukan penebus yang dimaksudkan seperti umumnya dalam kitab Rut, Boas yang mengambil Rut, bukan. Tetapi ini yang dimaksudkan adalah penebus Israel. Yang adalah Tuhan sendiri. Dialah yang menjadi penebus yang hidup. Artinya tidak pernah berubah. Dia adalah penebus yang tidak pernah berakhir. Dia adalah dari kekal sampai kekal. Dan itu menunjuk kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Jadi jelas sekali di sini menunjukkan dengan sangat indah. Dalam pergumulan kesepian, dia sampai pada satu kesimpulan di sana, yaitu bahwa penebusku hidup. Artinya apa? Aku tidak sendiri. Aku tidak ditinggalkan sendiri. Kalau kita melihat akhir dari kitab Ayub, jelas penebus itu menyatakan tentang Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang maha tahu, dan tidak meninggalkan Ayub. Yang dalam situasi apapun Tuhan tidak meninggalkan kasih setianya. Tuhan hadir dan selalu hadir dalam penderitaan Ayub, dalam kesendirian Ayub. Dia tidak ditinggalkan sendiri. Dalam cemoohan, dalam tuduhan, dalam hinaan dari sahabat-sahabatnya, dia tidak sendiri. Tuhan hadir bersama dengan dia. Karena itu yang kemudian disimpulkan di dalam akhir dari kitab Ayub. Maka itu tidak salah, saudara sekalian, kita melihat dalam kitab Yakobus menyimpulkan apa yang terjadi dalam diri Ayub. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sangat indah. Yang berbunyi demikian. Saya ambil bagian tengahnya. Yakobus 5 ayat 11. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub
Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bukti yang kuat sekali bukan? Dia tekun. Dan sebenarnya jelas Tuhan tetap tidak pernah tinggalkan Ayub. Penyertaan Tuhan itu bukan karena kita rasa atau kita tidak rasa. Penyertaan Tuhan bukan karena kita percaya Tuhan serta dan Tuhan serta. Kalau kita tidak percaya Tuhan tidak serta. Tidak. Dalam situasi apapun Tuhan itu menyertai. Nah, kemudian kita lihat pada tokoh yang kedua. Ada banyak sekali tokoh, tapi kita lihat tokoh yang kedua yang sangat populer juga, yaitu kita lihat Daud. Daud itu berkata, saudara sekalian, di dalam Mazmurnya, Mazmur pasalnya yang ke-25, Mazmur 25, kalau saudara bisa ikuti bersama di dalam Alkitab saudara Mazmur 25, dalam ayatnya yang ke-16. Nah ini menyangkut kata yang kita sedang bicarakan, kesepian. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Inilah Daud. Sebab aku sebatang kara dan tertindas. Ada yang menerjemahkan di sini, I am lonely and afflicted. I am lonely, desolate. Artinya saudara sekalian, kalau itu diterjemahkan lonely, desolate, artinya seperti orang yang berada di satu padang gurun sendiri dan tidak ada siapa-siapa. Afflicted, tertindas dikatakan di sini. Itu menunjukkan tidak berdaya. Bahkan kata kerasnya itu hancur. Jadi doa Daud adalah, saya ini betul-betul sendiri di padang gurun. Saya ini adalah orang yang tidak berdaya, hancur. Kita tahu semua pergumulan-pergumulan Daud, bukan? Saya tidak perlu ungkapkan lagi di sini. Tapi itulah yang dialaminya. Ayat 17 dikatakan, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Bahasa Inggris menerjemahkan dengan baik sekali. Kesulitan ini adalah distress. Yaitu stres. Ada stres yang positif. Menjadikan kita bersemangat. Bahkan menjadikan lebih sungguh. Tapi ini distress adalah stres yang negatif. Yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah saudara sekalian, itu adalah keluhan daripada Daud. Namun kita melihat saudara sekalian, sama dalam pergumulan daripada Ayub. Kita melihat bersama dari Mazmur 18. Firman Tuhan sangat indah saudara sekalian dan nyata di dalam pergumulan-pergumulan kita. Mazmur 18 ayat 7 berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Sama, bukan? Dengan tadi Mazmur 25. Tapi yang indah sekali dalam ayat 47, Mazmur 18. Saudara boleh catat, itu garis bawahi itu. Ayat 47, Tuhan hidup. Luar biasa. Ya. Yahweh hidup. Artinya jelas sekali sama seperti daripada Ayub yang berkata, penebusku itu hidup. Aku punya hari esok. Seperti kata nyanyian itu. Di sini dikatakan, dia berseru. Dia berada dalam keadaan yang sulit, tetapi Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Nah, ini jelas sekali bermuara dalam Mazmur yang kita biasa tahu, yaitu Tuhan adalah gembalaku.
Yahweh adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Dan disitulah tertuang iman daripada Daud. Apapun yang terjadi di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, melewati lembah kekelaman, apapun situasi yang dihadapi, aku tidak takut. Karena apa? Aku tidak ditinggal sendiri. Tuhan beserta dengan aku. Tongkat dan gadanya menghibur aku. Oh saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam usia indah ataupun untuk anak-anak kita, camkanlah ini, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Orang yang punya Tuhan, maka dia akan senantiasa menikmati Tuhan di dalam kehidupannya. Yang terakhir, contoh, banyak contoh tapi saya ambil yang terakhir saja, yaitu Paulus. Kita tahu yaitu bahwa Paulus juga, wow, itu rasul yang mengalami banyak sekali penderitaan. Tapi ada satu keluhan, atau lebih tepatnya bukan keluhan, saya rasa, tapi satu pernyataan saja, penyesalan saja. Dalam suratnya kepada Timotius, dalam 2 Timotius pasal pertama, ayatnya yang ke-15 mengatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku. 2 Timotius 1 ayat 15 itu. Waktu Paulus ada di penjara, maka dia katakan kepada Timotius, semua mereka yang di daerah Asia Kecil, yang dia layani, yang dia kasihi, berpaling daripadanya. Karena dalam penjara. Termasuk katanya Figelus dan Hermogenes yang adalah rekan sepelayanan. Tapi waktu Paulus di penjara, dia ditinggalkan. Hanya keluarga Onesiforus yang tidak merasa malu dan melayani Paulus. Namun apakah Paulus mengeluh dalam penjara itu? Menarik sekali kita tahu bahwa surat Filipi, bagaimana Paulus di penjara itu, yang jelas sekali kalau katakan ditinggalkan, merasa sendiri, jelas. Tapi luar biasa. Dari dalam penjara itu surat Filipi kita tahu bersama. Justru Paulus menekankan tentang bagaimana bersukacita senantiasa. Bagaimana bersyukur. Bagaimana hidup dengan memikirkan yang baik. Segala sesuatu yang indah, yang benar, yang suci, yang sedap didengar, itu yang dipikirkan. Bukan dalam situasi kesendirian, bukan. Tetapi justru sungguh-sungguh di dalam kehidupan itu boleh dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Barangkali baik kita membacanya walaupun saudara sudah banyak kali membacanya. Kita membacanya itu dari Filipi pasalnya yang keempat. Dalam Filipi pasal yang keempat, di sana dikatakan dengan baik sekali saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mahkota indah itu. Ya, untuk usia indah. Supaya diketahui oleh anak-anak kita. Lalu kemudian dikatakan, kalau kehidupan kita janganlah khawatir, tetapi nyatakan segala keinginan kita dalam permohonan, doa dan ucapan syukur. Apa akibatnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala situasi, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi di situ jelas sekali dikatakan apa yang baik, apa yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka apa? Kembali, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Berarti jelas sekali,
Sebenarnya kesendirian, kesepian itu adalah pikiran kita yang membangun penjara kita sendiri. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita yang merasa sendiri, kita yang mengurung diri. Secara pikiran kita. Tapi Alkitab berkata dengan iman kita tidak ditinggalkan sendiri. Penebus kita hidup. Tuhan itu hidup. Dan dia memberikan damai sejahteranya. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, dengan sangat indah. Bukan saja mengatakan pada murid-muridnya dengan janji, yaitu aku menyertai kamu senantiasa. Tetapi yang seringkali kita lupakan adalah janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku. Bukan damai sejahtera orang lain. Bukan damai sejahtera dari dunia ini. Bukan damai sejahtera oleh karena hal yang lain. Damai sejahteraku. Damai sejahtera Tuhan Yesus. Yang bersifat ilahi. Yang bersifat kekal itu. Aku berikan kepadamu. Dan dengan dasar itulah kita bisa mengerti. Kita tidak tinggal sendiri. Dan Paulus menyimpulkan itu dengan sangat-sangat tajam, saudara. Dalam akhir perbincangan kita bincang-bincang tentang kesepian di usia indah. Bahkan sebenarnya untuk anak-anak yang sedang bertumbuh pun. 2 Tesalonika 3 ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-16. Di sana disebutkan dengan indah sekali. Dan ia, kalau orang yang di dalam Tuhan, yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Wow, indah sekali saudara. Bukan sekali kasih, besok enggak. Bukan. Damai sejahtera dari Tuhan itu, dari Tuhan damai sejahtera yang diberikan kepada kita terus menerus. Gak ada kosongnya, gak ada vakumnya saudara. Dalam segala hal. Jadi artinya situasi yang bagaimanapun damai sejahtera Tuhan itu diberikan terus. Senang dan susah. Ya. Dalam keadaan bingung dan gelisah. Dalam keadaan takut, khawatir dan seterusnya. Dikatakan dalam segala hal. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti. Dalam segala hal diberikan kepada kamu. Luar biasa saudara sekalian. Dan Tuhan menyertai kamu sekalian. Luar biasa saudara sekalian. Inilah janji Tuhan yang menjadikan kita bisa yakin dan seyakin-yakinnya. Dalam kelemahan kadangkala memang kita merasa ya susah. Tapi berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di sini. Tuhan terus-menerus beri damai sejahtera. Tuhan menyertai kita. Kita sekalian. Sehingga tidak ada kata bahwa kita ditinggalkan sendiri. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.